Latar belakang budaya positif. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk melakukannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Dengan menerapkan segitiga restitusi, dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Selama ini, peraturan dibuat secara sepihak tanpa melibatkan peserta didik. Dan jika melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung membuat mereka malu dan merasa tertekan. Tujuan aksi nyata yang pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan nilai-nilai kebijakan universal serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat serta terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Tolak ukur. Yang pertama, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilaksanakan bersama guru dan murid. Yang ketiga, murid mampu menerapkan dan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati. Yang keempat, terlaksananya penyelesaian masalah murid menggunakan penerapan segitiga restitusi. 5 masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah, rencana tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, dan meminta izin untuk melakukan diseminasi budaya positif. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi budaya positif. Yang ketiga, pembuatan dan penerapan keyakinan kelas oleh guru dan murid di sekolah. Yang keempat, mempraktekkan bagaimana penerapan budaya positif dengan segitiga restitusi. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, ada dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar budaya positif berjalan dengan lancar. Yang kedua, ada dukungan dari sarana dan prasarana untuk mendukung dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, ada peran orang tua dalam menumbuhkan budaya positif. Berikut merupakan kegiatan diseminasi di sekolah tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di Sekolah Dasar Negeri Ketanggan 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ketanggan 03, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Ketanggan 03, dan yang kami hormati staf karyawan SD Negeri Ketanggan 03. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya serta kita dapat berkumpul di pagi hari. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi syafaat, hidayah dan karunia pada kesempatan kita pagi ini. Saya selaku pembawa acara akan membacakan acara pada pagi hari. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, dan acara yang ketiga acara inti. Untuk memulai acara yang pertama adalah pembukaan dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua sambutan-sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Negeri Ketanggan 03, Bapak Ilham.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat CGP, calon guru penggerak Ibu angkatan ke-11, Ibu Tri Mumpuni yang kami hormati, yang terhormat Bapak, Ibu guru serta tenaga kependidikan SD Negeri Ketangga 3. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11 tanpa suatu halangan apapun. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita nantikan syafaat pertolongannya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya selaku penanggung jawab dan yang dituakan di SD ini mengucapkan beribu terima kasih kepada calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Tri Mumpuni yang telah melalui beberapa tahapan dan hari ini beliau untuk mendiseminasikan kegiatannya. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu guru serta karyawan yang selalu mendukung, mensupport kegiatan dari teman kita untuk kegiatan calon guru penggerak. Selanjutnya saya mohon maaf juga selaku penanggung jawab di sini bila mana dalam event kegiatan bentuk apapun pasti banyak kekurangan. Untuk itu kami yang dituakan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan ke depan dengan bermunculnya guru penggerak, calon guru penggerak dan akan muncul lagi di SD Tetangga 3 ini calon-calon guru penggerak sebagai pionir, sebagai pendobrak untuk kemajuan pendidikan terkhusus untuk putra-putri kita SD Negeri Ketanggan 3 ini. Dan semoga dalam proses calon guru penggerak Ibu Tri Mumpuni ini kita doakan bersama-sama diberi kekuatan, umur panjang, kesehatan sehingga bisa melaksanakan rangkaian kegiatan dari program calon guru penggerak. Karena ini kurang lebih waktunya 6 bulan nih. Kurang lebih waktunya 6 bulan dari proses ini dan banyak menyita waktu, pikiran, moral, material semuanya. Cara penanggung jawab saya membackup, mendukung sepenuhnya bentuk kegiatan apapun dari calon guru penggerak angkatan ke-11. Semoga akan memberi motivasi, akan memberi semangat dan akan memberi contoh teladan untuk kita semua sehingga kita bisa berjalan lebih baik lagi. Dan tema pada hari ini budaya positif. Budaya positif yang sudah kita laksanakan, kita jalankan sesuai dengan aturan keputusan, nanti bisa ditambah yang
kurang mungkin bisa dikurangi, misalkan kurang pas, kita lengkapi bersama-sama. Dari budaya-budaya positif bentuk apapun, ini semoga memberi inspirasi untuk kita lebih baik lagi. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ulangi lagi, secara kelembagaan dan secara pribadi saya mendukung semua kegiatan dari guru penggerak, dan apabila bentuk apapun membutuhkan fasilitas bentuk apapun, kami siap untuk memfasilitasi. Kiranya cukup sekian, tentu banyak kekurangan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya, acara inti diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Tri Mumpuni. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Tetangga 3 Bapak Ilham SPDI MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta Tandik SD Ketanggan 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa aral apapun. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Di sini yang pertama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Irham selaku kepala sekolah dan teman-teman guru semuanya dan Tandik atas waktunya, atas dukungannya baik moral maupun material. Yang kedua, saya akan mendiseminasikan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selama menjadi guru penggerak, fasilitator saya Ibu Muslikah MPD, untuk pengajar praktek Ibu Sumi MPD. Pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan memberikan tuntunan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya, pendidikan disesuaikan dengan lingkungan alam dan kearifan lokal tempat anak tumbuh dan berkembang. Pendidikan diupayakan tidak tertinggal dengan kemajuan zaman, namun tetap berakar pada kebudayaan. Yang ketiga, pendidikan merupakan tempat persemaian benih kebudayaan. Di sini pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan bermuara pada terciptanya peradaban dan berbudaya. Pendidikan menjadi tempat tumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan pendidikan yang berkebudayaan.
Keempat, pendidikan budi pekerti. Perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat, keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa dalam diri anak perlu dipupuk sehingga tercapainya keselarasan hidup. Kelima, pendidikan berpusat pada anak. Pendidikan memberi kemerdekaan anak untuk tumbuh dan berkembang. Anak leluasa untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki melalui berbagai aktivitas yang berfokus pada anak. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tuladha, di depan memberi teladan, ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat kemauan, tutpuri handayani, di belakang memberi dorongan. Refleksi. Sudahkah Bapak Ibu mendidik murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Monggo, siapa yang mau berpendapat? Sudahkah kita di sini apa sudah mendidik sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi? Ya, pendidikan berpusat pada anak salah satunya. Monggo, Pak Indo. Terima kasih Bu Mun. Pertanyaan dilontarkan kepada saya, sudahkah Bapak Ibu mendidik murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kaitannya dengan ing madya mangun ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa tutpuri handayani. Saya kira menurut perasaan saya sendiri, alhamdulillah saya sudah menerapkan trilogi pendidikan yang diucapkan oleh beliau Ki Hajar Dewantara, yaitu di depan memberi teladan. Saya kira semua guru tidak ingin tidak memberi teladan kepada muridnya, walaupun itu dari segi sikap atau apapun. Dan kita ing madya mangun karsa, di tengah-tengah memberi semangat, selalu memberi semangat kepada anak didik kita supaya anak didik kita menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang benar-benar mengikuti perkembangan zaman pada zaman sekarang ini. Yaitu tutpuri handayani, selalu memberikan dorongan kepada anak-anak untuk terus giat belajar menggapai cita-cita. Terima kasih, Bu. Yang dikatakan Pak Indo, sebenarnya kita semua sudah mendidik murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Next. Disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, yaitu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global,
gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu Primaria Program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Apa yang kira-kira kita dapat bertahan hidup dengan apa? Makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Keempat, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, tertawa. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Yang kedua, motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid dibuat tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itulah ketiga perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya, kalau ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti itu sebagai posisi kontrol guru apa kalau ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, disuruh hormat
bendera selama 1 jam. Di situ sudah dijelaskan itu namanya posisi kontrol penghukum, hukuman. Yang kedua, diberi pertanyaan, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, posisi kontrol ini contoh dari pertanyaan pembuat rasa bersalah. Kalau ada kasus yang tadi, misalnya bapak ibu guru tanya kepada siswanya, seperti yang ada di contoh, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ya tentunya si anak itu merasa bersalah dengan pertanyaan seperti itu, maksudnya itu, ya, bisa dimengerti. Yang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Posisi kontrol yang seperti itu, pertanyaan yang seperti itu namanya posisi kontrol sebagai teman. Ada 2 lagi, yang kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Lah, itu sebagai posisi kontrol pemantau. Yang terakhir sebagai posisi kontrol manajer, contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itulah 5 posisi kontrol guru. Sekarang coba, di sini ada beberapa pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Seandainya ada guru yang bertanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu menurut Bapak Ibu posisi kontrol apa? Yang kelima tadi, apa Bu? Membuat rasa bersalah. Bisa dimengerti, saya kecewa sekali. Berarti si anak setelah Bapak Ibu guru ngendiko, saya kecewa sekali dengan kamu. Mereka lalu merasakan, iya ternyata saya salah. Lanjut. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba, apa menurut Bapak Ibu? Apa Pak Iban? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bu Isti? Hukuman. Coba ya kita lihat bersama. Kan ini kelihatan dari nada bicaranya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kan kelihatan emosi, kelihatan ya kan. Nah, berarti si anak merasa posisi kontrol itu namanya hukuman, menghukum. Ya. Bisa dipahami? Ya. Yang ketiga, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yuk. Apa? Manajer. Luar biasa. Ternyata sudah bisa semua. Ayo. Yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ayolah. Ya teman. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Tapi ada 5 apa konsekuensi termasuk pemantau ya, pemantau. Oke, pemantau. Sudah bisa dimengerti yang tadi posisi kontrol guru ada 5. Sekarang, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu kesepakatan kelas berisi nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang disepakati bersama
untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Pentingnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan keinginan murid dengan menerapkan konsep merdeka belajar. Menerapkan keyakinan kelas akan mengimbas kecakupan yang lebih luas lagi, yaitu terciptanya sekolah yang memiliki budaya positif. Keyakinan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan praktik baik dan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Langkah pembentukan keyakinan kelas yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Di sini kalau peraturan kan dari satu pihak, kalau keyakinan anak berarti sudah menyetujuinya, bareng-bareng membuat, sehingga nanti akan bermuncul dari tadi intrinsik ya Bu, dari dalam anak, tidak semata-mata karena takut hukuman. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contoh, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu negatif ya. Sebaiknya ubah menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah, murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Harusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru, semua warga murid. Yang ketujuh, keyakinan sekolah kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Mungkin di sini Pak Bagus sudah membuat keyakinan kelas. Di sini sudah ditempel di dinding kelas 5. Untuk yang belum, mari kita membuat keyakinan kelas supaya anak lebih disiplin ya. Itu. Ini coba ubahlah kalimat negatif menjadi positif. Coba bareng-bareng ya. Jangan datang terlambat, jangan. Kalimat negatifnya kan jangan. Sebaiknya datanglah lebih awal atau datanglah tepat waktu lah. Kita pokoknya kita jangan memberi kata jangan itu namanya kalimat negatif. Diubah menjadi yang positif. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu negatif. Diubah ke positif.
positif. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh mengejek teman. Apa? Coba. Ya boleh. Semua teman sebaiknya saling menyayangi. Berarti kan sama sih katanya dengan tidak boleh mengejek teman. Di sini diusahakan jangan pakai kalimat yang negatif, diubah ke positif. Jangan dilarang. Ya, itu sekarang kita tinggalkan, kita mengubah ke kalimat yang positif. Lanjut. Untuk selanjutnya kita akan membahas segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya, stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk ke segitiga restitusi, makanya kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Ibu, bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu, bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Contoh yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Jadi saat anak melakukan kesalahan, jangan langsung menghukum. Diselesaikan dengan segitiga restitusi, yaitu langkah awal menstabilkan identitas biar anak tidak merasa takut dulu, biar anak nyaman dulu. Langkah yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan. Contoh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya kalau anak gelutan itu kan mungkin karena disalahi dulu, jadi membela diri. Nah itu, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contohnya yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru, yang lebih baik. Menanyakan keyakinan kelas. Menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Mengapa kamu berbuat begitu? Misalnya sesuai tidak? Kamu terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Padahal tadi keyakinannya kelas datang tepat waktu. Misalnya kalau ada anak yang terlambat, yuk. Nah ini contohnya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Contohnya. Misalnya ada studi kasus, bisa minta tolong dibacakan.
Studi kasus kali ini yaitu Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Terima kasih. Lanjutan kasus 1. Ibu Suti melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, nggak tahu Bu. Saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Anto mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Terakhir, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Ada yang mau berpendapat? Di sini, ya. Buati. Posisi kontrol apa yang telah disepakati oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Ibu Suti menstabilkan identitas, yaitu memberikan kesempatan kepada Dino untuk mengungkap kesalahan validasi tindakan. Ibu Suti mengatakan bahwa melakukan kesalahan adalah tindakan manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang paling penting.
menanyakan keyakinan. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Ya, terima kasih Bu Wati. Di sini posisi Ibu Suti sebagai apa? Manajer. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Monggo Pak Bagio. Dino dikuatkan dengan cara diberi kesempatan untuk bercerita mengungkapkan kesalahannya. Anto dikuatkan dengan cara ditanyakan kebutuhannya yang diakibatkan oleh Dino. Ya, terima kasih Pak Bagio. Yang ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Monggo Bu Fitri. Saling menghormati sebagai sesama pemain basket. Seharusnya mereka saling menghormati. Tak sengaja bertabrakan adalah hal yang biasa yang seharusnya tidak dipermasalahkan. Bertanggung jawab sebagai siswa harus bertanggung jawab semua perbuatan sebagai konsekuensi. Terima kasih. Yang penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar Nasional Pendidikan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi disiplin positif. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi CGP angkatan 11 Ibu Tri Mumpuni yang secara lugas gamblang sudah kita pahami, dan semoga yang beliau sampaikan ini bukan hanya sekedar retorika, tapi bisa diimplementasikan di dunia nyata kerjanya, dan ini juga sebagai pionir, sebagai penggerak, sebagai filosofi Ki Hajar Dewantara yang tadi 3 itu dicanangkan. Itu berarti Tutwuri Handayaninya, Engarso Suntulodonya, itu semuanya tercakup di sana sebagai suri tauladan contoh yang bagus-bagus. Ibaratnya kan tidak hanya sekedar di kontekstual ini saja, tapi yang lebih penting itu implementasinya di lapangannya. Oke. Nah, ini bisa memberi motivasi, semangat untuk kita semua, dan harapannya yang sewu, kalau ini saya selaku kepala sekolah juga, ini kan semuanya tidak harus sebagai guru penggerak atau CGP. Seharusnya itu kesepakatan kelas itu sudah ada. Masing-masing kelas itu harusnya sudah ada, dengan bukti apa? Sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Pernah nganti saya aku belum tandatangani kesepakatan kelas masing-masing kelas. Nah, harusnya ada tanda tangan kepala sekolah. Harusnya itu harus ada tanda tangan kepala sekolah. Dan tadi
dalam semua aturan juga ada aturan, juga ada kesepakatan. Nah, untuk hal itu kami mohonkan juga untuk disiplin positif. Tadi ada 5 kurang lebih cara penanganannya untuk posisi kontrol siswa itu. Kalau saya menginstruksikan jangan sampai muncul yang hukuman. Jangan sampai Bapak Ibu posisi kontrol itu selaku lani kono oleh kok tidak, tapi tidak diperkenankan. Kita mendukung itu pon mati dengar cagak gembira saja, nah semabut malah lu kan tanggung siapa. Ini contoh kecil tadi nah itu ya enggak apa-apa, itu memang ada posisi kontrol, tapi harapannya kita diposisikan sebagai manajer seperti itu, ngayomi, seperti itu, bisa ngayomi dan memberikan solusi, tidak hanya sekedar menyeneni tapi tidak bisa memberi solusi. Minimal misalkan untuk sebagai impeachment atau hukuman dan sebagainya itu minimal hukumannya yang membangun. Contoh yang kedua tadi disampaikan oleh Bumun yang membangun. Yo paling ora tadi pembelajaran, misalkan anak disuruh untuk menghafal apa, anak disuruh untuk misalkan bernyanyi apa, yang tapi itu sifatnya untuk membangun ke anak. Jangan hanya hukuman yang membuat contoh kok bersihin WC kan, itu tugasnya kan dalam kesepakatan kelas tidak ada. Contohnya tadi misalnya sekolahan, boleh, berarti kan itu memang untuk membangun. Konsekuensinya di situ. Itu mohon bisa dimengerti, dan ini terima kasih ilmu yang kita dapat dengan sharing dengan Bumun, dan kita bisa nanti merealisasikan di masing-masing kelas itu. Bapak Ibu, untuk sekali lagi kasih aplaus yang meriah untuk Bu Tri Mumpuni.